Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurrahmi. Saya mahasiswi Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan dari pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan salah satu bidang dari manajemen sumber daya manusia yang berfokus untuk membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui sumber daya manusianya. Pengembangan organisasi bersifat kritis dan berbasis sains yang membantu organisasi membangun kapasitas mereka untuk berubah dan mencapai aktivitas yang lebih besar dengan mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat strategi, struktur, dan proses kerjanya. Pengembangan organisasi juga dikaitkan sebagai proses yang sangat memerlukan waktu dan hasil yang tidak instan, karena banyak tahapan proses dan evaluasi selama dijalankannya. Nah, di sini juga ada pengertian menurut ahli, yaitu menurut Robin, pengembangan organisasi adalah sebuah metode yang bertujuan mengubah sikap, nilai, dan keyakinan dari karyawan sehingga karyawan itu sendiri dapat mengidentifikasikan dan mengimplementasikan perubahan teknis seperti reorganisasi, fasilitas yang dirancang ulang, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan organisasi mereka. Nah, di sini ada 4 tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama itu sebagai alat dalam mengidentifikasikan perubahan. Salah satu tujuan pengembangan organisasi adalah untuk mencari, mengidentifikasikan perubahan apa dan di aspek apa perubahan tersebut diperlakukan dalam sebuah organisasi. Nah, yang kedua itu mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. Pengembangan organisasi tentunya memiliki tujuan selaras dengan pertumbuhan organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui analisis pengembangan organisasi yang menyatukan proyeksi penjualan dan permintaan customer untuk menentukan tingkat pertumbuhan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiganya itu yaitu mendukung inovasi produk. Pengembangan organisasi sangat penting untuk inovasi produk. Kenapa sangat penting? Karena dapat membantu menganalisis setiap elemen pembangunan produk dan menciptakan metode penerapan yang lebih efektif. Nah, dan yang keempat, menganalisis proses kerja. Ketika perusahaan yang kita sedang jalani, yang sedang terlibat dalam pengembangan organisasi, dapat menganalisis proses kerja untuk efisien dan akurasinya. Nah, kita juga dapat menentukan apakah ada hal yang tumpang tindih atau tidak dalam hal pengembangan organisasi yang kita lakukan, atau apakah ada yang membutuhkan lebih banyak karyawan untuk mengambil tugas yang kurang terorganisir. Nah, di sini ada 5 proses yang diperlukan dalam menjalankan pengembangan organisasi. Yang pertama itu mengidentifikasikan dan definisi masalah. Yang kedua itu pengumpulan data yang diperlukan. Yang ketiga, diagnosis. Yang keempat, perencanaan perubahan dan implementasinya. Dan yang kelima, evaluasi dan feedback. Nah, di sini juga ada 5 contoh praktik dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu membuat sistem project management. Yang keduanya, mengembangkan pelatihan layanan customer. Yang ketiga, meningkatkan hubungannya terhadap masyarakat. Dan yang keempat, manajemen perubahan dan talenta. Yang kelima, merancang ulang proses bisnis. Nah, di sini juga ada 5 tahapan pengembangan organisasi. Yang pertama itu pembentukan tim. Tahap pertama pengembangan kelompok ini melibatkan membuat anggota tim saling mengenal dengan tujuan serta satu sama lain. Anggota mencoba sesi ice breaking kecil satu sama lain untuk mengukur kesamaan, ketidaksamaan, kekuatan, dan kelemahan untuk memahami seberapa baik atau tidak untuk
menguntungkan kondisi kerja sehingga akan membantu untuk mengetahui bagaimana kondisi tim saat ini. Nah, yang keduanya itu brainstorming. Setelah tim berhasil dibentuk, tahap brainstorming dimulai. Ini melibatkan sesi tukar pendapat untuk memutuskan aturan, etika, pendelegasian tugas, hierarki, tanggung jawab, tujuan, dan jadwal kriteria untuk evaluasi dalam sistem penghargaan. Hal ini terpenting dari sesi brainstorming ini adalah menentukan tujuan dan kebutuhan yang ingin kita capai. Yang ketiga itu penyelarasan. Yang keempat, pelaksanaan, dan yang kelima itu monitor dan evaluasi. Selama proses pelaksanaan perlu diadakan proses monitor, kemudian setelahnya akan diperlukan adanya evaluasi. Apakah proses dan tujuan sudah sesuai dengan yang diharapkan? Apakah sudah terjadinya pengembangan? Nah, jika dalam suatu pengembangan organisasi bisa dipertahankan, tetapi jika masih kurang, memperbaiki lagi ke depannya. Di sini juga ada kesimpulannya nih. Kesimpulannya itu, berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan organisasi adalah proses perubahan terencana yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kinerja karyawan atau perusahaan. Tujuan dari pengembangan organisasi adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi. Pengembangan organisasi ini dapat dilakukan melalui program-program seperti membuat sistem project management, mengembangkan pelatihan layanan pelanggan, meningkatkan hubungan masyarakat, dan manajemen perubahan dan talenta, serta merancang ulang proses bisnis. Nah, itu yang dapat saya jelaskan dari pengembangan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.